Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Inilah peristiwa Muhammad. hijrah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang didukung oleh sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor, dan kegiatan selama di Madinah dari tahun pertama hingga tahun keempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wa la ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang berhijrah di jalan Allah sesudah mereka dizalimi oleh orang-orang kufar di Mekah, mereka itu akan benar-benar aku tempatkan di dunia ini di tempat yang baik, dan sesungguhnya pahala akhirat yang menanti adalah lebih besar. Laukanu ya'lamun, kalau mereka mengetahuinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa yang terjadi di tahun pertama, detik-detik Rasulullah dan para sahabat Muhajirin, sahabat Ansor, selama 1 tahun ada peristiwa 11 peristiwa keberhasilan Rasulullah dan sahabat-sahabat dan keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langkah pertama adalah membangun masjid yang sekarang masih ada, namanya Masjid Quba. Yang kedua, membangun rumah tinggalnya Rasulullah yang sampai sekarang menjadi cikal bakalnya, yaitu Masjid An-Nabawi. Kemudian yang ketiga, mulai ada perintah jihad sebagai ujian Rasulullah dan ujian sahabat Ansor dan Muhajirin. Yang keempat, saat itulah Rasulullah membuat organisasi, mengangkat Hamzah sebagai ketua, 30 orang-orang Muhajirin, membawai 30 orang-orang Muhajirin. Ubaidah membawai 60 sahabat Ansor. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas membawai 20 pasukan. Dan pada saat itulah juga ada peristiwa perang Abwa. Yang keenam, ada perintah azan untuk mengumpulkan orang biar gemar ke masjid dan ke musala. Dan ketujuh, ada peristiwa diwajibkannya sholat Jumatan. Yang kedelapan, saat itulah ada peristiwa pernikahan dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Yang ke-9, disitulah ada peristiwa deklarasi kerukunan antara sahabat Ansor atau penduduk Madinah dan sahabat Muhajirin yang tadinya berasal dari kota Mekah. Yang ke-10, ada peristiwa syariat sholat janazah. Yang ke-11 ialah terjadi masuk Islamnya Abdullah bin Salam. Inilah perjuangan para sahabat Ansor dan Muhajirin. Pantas kalau mereka itu mendapat gelar radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyiya rabbah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pada tahun yang kedua ada peristiwa yang luar biasa. Yang pertama adalah peristiwa peralihan kiblat
yang tadinya menghadap ke utara sekarang menghadap ke selatan, menghadap ke Ka'bah, ke Baitullah. Yang kedua ada peristiwa sholat Idul Fitri pertama kali. Kemudian setelah itu disusul yang ketiga ada perang Buat. Kemudian yang keempat disusul dengan ada perintah atau anjuran sholat Idul Adha. Peristiwa yang kelima ada perintah diwajibkannya zakat bagi orang-orang yang kaya. Yang keenam ada peristiwa Rasul menyembelih 2 ekor kambing. Yang satu diniati untuk pribadinya sendiri, yang kedua diatasnamakan seluruh umatnya yang tidak bisa berkurban. Diniatkan oleh Rasulullah untuk mereka umatnya yang tidak bisa berkorban. Yang ketujuh perintah puasa bulan Ramadan. Yang kedelapan ada peristiwa pernikahan Sayyidatuna Fatimah Zahra il-Batul dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Yang kesembilan ada peristiwa meninggalnya Siti Ruqayyah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-10 peristiwa wajibnya zakat fitrah. Subhanallah, ada 10 peristiwa besar di dalam tahun kedua hijrahnya Rasul, hijrahnya sahabat Muhajirin yang didukung oleh sahabat Ansor. Pantas kalau mereka dikatakan oleh Habib Ali, tasarrafa bisabqi ilaihal muhajirun wal ansor. Memang orang-orang muhajirin dan orang ansor mendapati kedudukan yang termulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena mereka adalah memang benar-benar manusia terdahulu yang menggerakkan agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menginjak tahun yang ketiga ada 7 peristiwa. Yang pertama mulai diharamkannya khamr atau minuman keras. 2 ada pernikahan Sayyidina Utsman ibnu Affan dengan Sayyidatuna Ummi Kalsum, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga juga ada peristiwa pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Hafsah dan dengan Siti Zainab. Yang keempat lahir pula Sayyidina Hasan bin Ali atau Sayyidina Hasan binti Fatimah Zahra il-Batul binti Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima ada peristiwa perang besar namanya perang Uhud atau peperangan yang di Jabal Uhud. Yang keenam peristiwa perang Hamratul Asad. Yang ketujuh perang yang lain. Subhanallah, ada 7 peristiwa tahun yang ketiga. Mulai juga saat itu diharamkannya khamr dan mengalami peristiwa yang begitu banyak. Maka pantas kalau sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin ini mendapat derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha dengan semua perbuatan mereka dan mereka bikin ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Allah ridha kepada mereka dan mereka membuat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadiah yang besar dari Allah yang diberikan oleh orang-orang yang beriman. Kemudian hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun keempat. Ini perlu kita renung. Ada 9 peristiwa yang besar. Ialah peristiwa yang pertama ada perang Bani Nadir. Yang kedua ada perang Darur Riqa. Yang ketiga ada bab masalah tayamum. Yang keempat adanya sholat
khauf atau sholat darurat atau sholat waktu peperangan itu sendiri. Yang kelima, peristiwa meninggalnya Siti Zainab. Yang keenam, lahirnya Sayyidina Husain bin Ali karramallahu wajhah. Yang ketujuh, pernikahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Ummi Salamah. Yang kedelapan, adanya perintah hukuman rajam. Yang kesembilan, ada peristiwa sholat qadha, qasar dan jamak. Subhanallah, sempurnalah agama Islam dengan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang didukung oleh para sahabat muhajirin dan didukung oleh sahabat ansor. Tasyarrafa bisabqi ilaihal muhajiruna wal ansor. 11 peristiwa di tahun yang pertama, 10 peristiwa di tahun yang kedua, 9 peristiwa di tahun yang ketiga, 9 peristiwa yang besar di dalam tahun keempat. Inilah saudara-saudaraku, bagaimana kita melihat perjuangannya Rasulullah, bagaimana kita melihat perjuangan para sahabat ansor dan sahabat muhajirin. Semoga kita mendapat barokahnya. Amin, amin, ya rabbal alamin.